Halo sobat Nime, waduh sorry telat upload guys. Bang Jack kena serempet janda pirang, waduh. Makanya agak sedikit ngilu-ngilu nih, aduh. Jadi ya agak telat uploadnya. Waduh, sorry. Yaudah yuk, gaskan lagi yuk Evolution bikin way of victory-nya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah panda kecil Kinzai pergi untuk menyelamatkan seorang gadis berambut pink, Kinzai, si panda kecil, ia harus terluka parah ketika ia harus bertarung mati-matian melawan monster tingkat 4 extraordinary. Yang jelas, kekuatan monster tingkat 4 jauh di atas kekuatan yang dimilikinya, bahkan jauh lebih kuat daripada Zeus sang demon tree. Dan mendapatkan informasi kalau saudara ke-9 mereka terluka parah dan nyaris saja mati. Di sini Mas Gondrong ia pun melaporkan temuannya itu kepada Zeus. Dan jelas apa yang dikatakan oleh Mas Gondrong tidak dapat diterima oleh mereka semua yang mendengarnya. Ya, mendengar salah satu pasukan mereka harus terluka parah, bahkan mungkin saja mati, jelas membuat mereka semua murka, termasuk Zeus tentunya. Dan itu membuat Zeus ia pun memberikan deklarasi perang. Namun sebelum melihat peperangan itu yang akan dilakukan oleh Zeus, kita akan sedikit flashback tentang awal mula kemunculan energi spiritual. Awal mula kemunculan energi spiritual yang ada di bumi jelas membuat menjadi kacau. Dan itu juga membuat para binatang-binatang yang ada di area kebun binatang menjadi menggila. Dan itu jelas membuat kekacauan bagi mereka para pengunjung kebun binatang itu. Namun untuk gadis pink yang merupakan salah seorang kiper yang ada di kebun binatang atau seorang penjaga, membuat dirinya tidaklah mungkin untuk kabur. Bahkan ia merangsang masuk untuk mengamankan binatang-binatang peliharaannya. Awas, di sini berbahaya. Para hewan-hewan akan memakanmu. Pergi dari tempat ini, ujar seorang pengawas lainnya. Namun untuk gadis pink, ia tidak peduli. Ia tidak peduli dengan peringatan itu karena yang ada di pikirannya hanyalah Kinzai, si panda kecil yang memang saat ini berada di dalam bahaya, pikir gadis pink. Karena memang bukan cuma satu kali Kinzai harus berhadapan dengan seekor singa yang masuk ke dalam kandangnya. Karena memang untuk kali ini Kinzai ia harus menghadapi monster singa yang telah bermutasi. Dan untuk Kinzai, si panda kecil, yang belum terbangkitkan, ia hanya dapat meringkuk ketakutan karena ia harus berhadapan dengan seekor singa yang kembali masuk ke dalam kandangnya. Apalagi kali ini singa itu, sepertinya benar-benar ingin memangsa Kinzai yang memang sebelumnya gagal untuk dapat ia terkam. Dan untuk Kinzai, jelas ia hanya dapat pasrah akan kematian yang akan menunggunya. Namun, untuk kali ini lagi-lagi Kinzai ia pun diselamatkan. Tidak lagi dengan sebuah peluru bius, tapi dengan sebuah garpu yang dihentakkan oleh gadis pink. Dan itu membuat gadis pink ia harus berhadapan dengan singa mutan yang jelas sangat amat berbahaya. Namun untuk gadis pink, ia pun sungguh sangat tangguh, berani menghadapi seekor singa mutan. Karena memang yang ada di kepalanya hanyalah keselamatan untuk Kinzai. Kinzai, cepat lari, ujar gadis pink yang datang untuk kedua kalinya. Ya, memang perhatian dari singa itu berhasil dialihkan oleh gadis pink. Tapi hal itu juga akan membuat gadis pink ini menjadi target incaran dari singa mutan itu. Ya, ini adalah kedua kalinya bagi Kinzai diselamatkan oleh gadis pink. Maka dari itu, panda kecil ini ia pun datang untuk menyelamatkan gadis pink tentang apapun yang terjadi. Walaupun ia harus menghadapi monster tingkat 4 extraordinary. Semuanya aku pulang, ujar dari Kinzai sesaat ia baru tiba di kota ini sebelum ia bertarung melawan monster kuno itu. Karena memang untuk episode kali ini khusus dibahas tentang apa yang akan terjadi sebelum Kinzai ia bertarung melawan monster kuno itu. Oke? Ya oke lah, karena memang dari sana gitu coy. Waduh. Oke, lanjut ceritanya. Di sini Kinzai yang melihat pemandangan kota yang sungguh sangat tragis, kacau balau dan chaos, membuatnya berujar, kota ini benar-benar sangat-sangat hening.
Bahkan tidak ada seorang pun yang terlihat. Semuanya, mereka semua pasti telah berlari ataupun ya bersembunyilah. Dan aku juga setibanya di kota ini, belum ada bertemu dengan monster kuno itu, pikir dari Kinzai. Namun di sini Kinzai ia juga mendengar ada suara seseorang yang sedang waduh, dan ternyata suara itu berasal dari seorang bocah yang jatuh setelah ia mencoba untuk mengambil sesuatu. Akhirnya aku menemukan makanan. Aku tidak akan kelaparan lagi. Ujar seorang bocah laki-laki yang saat ini sedang bersenang hati setelah ia menemukan makanan di dalam reruntuhan bangunan. Hei, melihat ada seorang bocah manusia di tempat berbahaya seperti ini membuat Kinzai ia berujar, "Oi nak, siapa kau? Apa yang kau lakukan di rumahku?" Ujar dari Kinzai yang membuat bocah laki-laki itu sedikit ternotis. Dan ia juga terkejut ketika ia melihat ke arah Kinzai. Monster, ada monster. Namun karena di sini Kinzai yang tidak memberikan tanda-tanda agresif seperti ya monster-monster mutan lainnya, membuat bocah ini sedikit tenang dan tidak menduga kalau ternyata monster panda yang ada di hadapannya ternyata dapat berbicara bahasa manusia. Kupikir aku akan mati dan tidak kusangka kau bisa bahasa manusia, ujar bocah ingusan itu sembari terus mengikuti Kinzai pergi. Di mana bocah ini ia juga berujar, "Oi, kau mencari seseorang kah sampai ke tempat ini? Tapi di tempat ini adalah red zone sekarang, jadi ya kau tidak akan menemukan siapapun," ujar bocah ingusan itu kepada Kinzai. Sedangkan untuk Kinzai sendiri, ia pun bertanya kepada bocah ingusan itu, "Hei, apa yang terjadi dengan monster yang telah menghancurkan kota ini? Kemana dia?" tanya Kinzai. Tidak, aku tidak tahu. Kemarin dia ada, kemarin lagi dia juga nggak ada dan telah menghilang. Entahlah, aku juga tidak tahu. Karena kemarin itu ada dua monster yang sedang bertarung dan sebagian besar kota ini hancur karena pertarungan itu," ujar bocah ingusan ini. Ya, mendengar hal itu, di sini Kinzai ia berujar, "Nak, kenapa kau tidak pergi ikut mengungsi dan kenapa kau masih ada di kota ini?" Aku juga ingin kabur sih, tapi aku tidak bisa." Bocah ingusan itu ia juga berujar alasan ia tidak dapat pergi meninggalkan kota ini karena memang ada banyak sekali penghalang yang bermunculan dan itu menghalangi semua jalan karena memang di area kota ini sudah tertutup. Di sini bocah ingusan itu ia juga berujar kalau dirinya, aku dan keluarga aku terpisah. Kemudian monster raksasa itu muncul entah dari mana dan bahkan tentara saja mereka tidak bisa mengalahkan monster itu. Dan kemunculan monster itu membuat banyak sekali orang mati, ujar bocah ingusan itu yang sempat membuat Kinzai berhenti sejenak. Iya, aku mengerti. Saat ini semuanya sedang kacau dan kau berkeliaran di tempat seperti ini. Hei nak, apakah kau tidak takut mati? Tanya dari Kinzai. Ya, mau bagaimana lagi? Aku sudah kejebak di kota ini selama 1 bulan dan persediaan makanan juga mulai menipis. Kau tahulah, aku juga ingin selamat dan aku juga tidak ingin mau mati kelaparan. Dan tentunya, ya, aku juga ingin sekali bertemu dengan keluargaku lagi, ujar bocah ingusan itu yang membuat Kinzai terdiam mendengar kata keluarga. Namun kini mereka berdua yang ada di dataran tinggi di atas sisa-sisa reruntuhan dapat melihat seisi kota yang telah hancur. Dan untuk bocah ingusan ini yang tahu kalau Kinzai saat ini sedang datang untuk menyelamatkan seseorang membuatnya berujar, "Hei panda, lihat. Di ujung sana, di bawah reruntuhan gedung itu ada sebuah bunker milik pemerintah dan orang-orang yang selamat saat ini mereka semua berlindung di tempat itu. Pemerintah mereka saat ini mengutamakan orang-orang yang berasal dari kebun binatang. Ya, karena mereka tahu kalau orang-orang yang dari kebun binatang itu mereka jauh lebih paham akan kebiasaan dari para monster. Dan mungkin saja orang yang kau cari ada di tempat itu," ujar bocah ingusan ini. Di mana bocah ingusan itu ia juga menarik Kinzai untuk ikut bersama dirinya. Ayo pergi. Di antara para tentara yang melindungi kami ada juga seekor panda loh. Jadi tenang saja, mereka tidak akan menembakmu, ujar bocah ingusan itu. Tapi di sini Kinzai ia berujar, tidak. Aku tidak bisa pergi denganmu. Di sini Kinzai ia juga berujar, seharusnya jalan di depan sana akan aman. Jadi ya kau bisa kembali ke shelter, ujar dari Kinzai yang membuat bocah kecil ini bertanya, "Hei, kenapa? Kenapa kau tidak mau menemui orang yang kau cari itu?" Tidak.
aku hanya tidak memiliki keberanian seperti itu. Ya, setidaknya untuk saat ini belum. Sambut dari Kinzai, karena ya ada hal yang harus aku lakukan dan saat semuanya telah usai, ya aku pasti akan menemui kalian semua. Ya, itu akan aku lakukan, tapi ya kalau saja aku masih hidup, ujar dari Kinzai. Dan jelas mendengar apa yang dikatakan oleh Kinzai membuat bocah ini bingung lah, apa maksudnya itu. Namun melihat Kinzai yang akan pergi membuat bocah ingusan ini, ia berujar, Panda, kau tidak boleh mati, aku akan menunggumu kembali, ujar bocah ingusan itu yang membuat Kinzai tersenyum sebelum terjadi sebuah serangan dadakan yang sangat keras menghantam sisi belakang tubuhnya. Serangan yang sangat kuat yang berasal dari sebuah tentakel raksasa, dan jelas hal itu membuat Kinzai terkejut karena ia tahu serangan yang datang barusan itu tepat berada di belakang tubuhnya, yang artinya serangan itu mengenai bocah ingusan yang baru saja ia temui itu. Karena memang untuk bocah ingusan itu ia terkena serangan, walaupun dia tidak terkena serangan langsung, tapi tetap saja sebagai manusia biasa itu dapat membuatnya terluka parah, dan itu mengejutkan bagi Kinzai. Karena memang setelah tentakel itu menghantam, tiba-tiba saja muncul retakan dari bawah tanah yang disusul dengan kemunculan dari monster kuno. Sedangkan untuk Kinzai sendiri, ia pun langsung menghampiri bocah ingusan itu. Hei nak, bertahanlah, kau tidak boleh mati nak. Namun tak ada respon dari bocah kecil itu membuat Kinzai tidak lagi memiliki pilihan lain selain memberikan life elixir yang telah diberikan oleh Xiu untuk diberikan kepada bocah ingusan itu, yang membuat bocah itu langsung sehat. Luka di tubuhku hilang, ujar bocah ingusan itu. Namun di sini mereka tidak dapat bernafas lega karena di sini monster kuno itu kini muncul tepat di hadapan mereka, dan itu membuat Kinzai berujar, "Nak, cepat pergi. Cepatlah kau pergi dari tempat ini karena dia adalah target yang aku cari." Ya, melihat sosok monster itu pada akhirnya muncul dari bawah tanah membuat Kinzai yang melihatnya ia berujar, "Haji. Tidak kusangka kalau ia selama ini bersembunyi di bawah tanah." Maka dari itu Kinzai yang akan bertarung membuatnya berujar, "Nak, cepatlah kau pergi." "Apa? Kau mau apa Panda?" tanya bocah itu. "Ya, tujuanku ke tempat ini adalah untuk melawannya," sambut dari Kinzai yang membuat bocah kecil itu terdiam. Melihat Kinzai yang sepertinya saat ini benar-benar serius akan bertarung, dan itu membuat bocah ingusan ini tahu kalau ia hanya akan mengganggu pertarungan itu, dan hal itu pula yang membuatnya kini pergi dari area berbahaya ini. Karena memang di sini Kinzai ia akan bertarung mati-matian akan menghabisi monster kuno yang ada di hadapannya itu. Namun jelas hal itu bukanlah hal yang mudah, karena hanya dengan raungan gilanya saja dapat memberikan tekanan yang sangat luar biasa kuat. Hei, kenapa tekanan energi spiritual yang sangat mengerikan? Bahkan ini sudah dapat membuatku sulit untuk bernafas. Bahkan ini lebih kuat daripada aura yang dimiliki oleh Master. Energi spiritual, gila, ini terasa seperti tidak memiliki batas. Apakah monster tingkat 4 extraordinary memang sekuat ini? Ujar dari Kinzai yang merasakan aura lawannya yang sangat tidak masuk akal. Dan untuk melawan monster gila yang seperti ini, apakah aku bisa selamat? Pikir dari Kinzai. Namun tak lama setelahnya serangan pertama pun datang dari sebuah tentakel yang melesat langsung ke arah dirinya dan melawan sebuah tentakel yang datang ke arah dirinya. Di sini serangan itu ternyata masih dapat dihindarinya. Namun jelas saat ini yang dihadapi Kinzai tidak hanya satu tentakel, karena kini tentakel lainnya tiba-tiba saja datang yang membuat Kinzai yang saat ini sedang berada di udara harus merasakan serangan yang tidak dapat ia hindari. Ya, Kinzai ia pun terhantam dengan sangat keras. Gila, pukulan ini
Ini sangat menyakitkan. Ujar dari Kinzai sesaat setelah ia terhantam dengan telak dari sebuah tentakel milik monster kuno itu. Namun karena monster kuno itu memiliki banyak sekali tentakel, kini Kinzai harus menghadapi lebih banyak lagi tentakel yang datang ke arah dirinya. Wow. Ya di sini Kinzai pun habis-habisan dihantam dengan begitu banyak tentakel milik monster kuno itu. Dan apa yang dilakukan oleh monster kuno itu yang terlihat sedang bertarung, jelas hal itu menarik perhatian dari awak media. Ini sudah cukup dekat. Kalau kita mendekat lebih jauh kita akan ketahuan, ujar awak media. Ya, tapi kita harus lebih dekat lagi. Apalagi kita bisa mendapatkan berita besar. Ini adalah hot news, ujar seorang penyiar berita itu. Karena memang saat ini awak media mereka melaporkan tentang apa yang terjadi di ujung sana, tentang pertarungan yang sedang dilakukan oleh monster kuno itu. Di mana awak media melaporkan kalau monster yang telah tertidur selama beberapa hari itu akhirnya muncul kembali. Dan sepertinya ia saat ini juga sedang bertarung kembali melawan monster lainnya. Dan sepertinya ini adalah pertarungan kedua setelah ia bertarung melawan monster lainnya pula. Dan sepertinya saat ini alasan kenapa mereka bertarung juga belum diketahui, atau ya mungkin saja mereka saat ini sedang bertarung dalam memperebutkan wilayah, ujar seorang wartawan pembawa berita yang sedang meliput pertarungan para monster. Namun ketika awak media berhasil menangkap gambar sosok monster yang sedang bertarung, ternyata monster yang sedang bertarung itu adalah seekor monster Iron Eat atau yang biasa dikenal sebagai panda. Hey, melihat ada seekor panda kecil yang bertarung, seekor panda yang dikenal sebagai monster milik pemerintah membuat warga berpikir, hey, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah mereka baru saja mengirimkan tim penyelamat yang baru? Tapi kenapa cuma satu ekor saja? Ujar seorang penduduk yang ada di dalam shelter, di mana salah satu tim khusus milik pemerintah. Mereka juga berujar, hey, dia berasal dari tim yang mana? Tanya seorang pasukan khusus lainnya yang memiliki seekor panda pula. Dan melihat pertarungan gila di sini, masyarakat mereka tidak yakin kalau monster kecil itu dapat memenangkan pertarungan gila ini. Mengingat ukuran tubuh mereka sangat-sangat jauh berbeda dan itu tidak masuk akal. Dan ini tidaklah seimbang. Kenapa pemerintah mengirimkan makhluk kecil seperti itu? Apakah tidak ada yang lebih kuat lagi? Panda itu dia dihajar habis-habisan dan tidak dapat melawan balik, ujar mereka semua yang melihat pertarungan gila itu. Dan dari para penduduk yang melihat pertarungan itu, ternyata ada seseorang yang melihatnya juga dari sebuah tempat misterius, di mana orang itu berujar, Shoai, kemarilah, cepat, kau lihat. Apakah itu mungkin panda itu adalah, ya, warna mantel itu dia adalah Kinzai. Dia kembali untuk menyelamatkan kita. Jar gadis Shoa yang ternyata ia masih hidup. Dan selesai alur cerita dari Evolution Begin dulu, Big 3 dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dimana di part selanjutnya, iya, panda kecil ini akan bertarung dengan monster itu. Pertarungan yang sangat gila kuat. Ya, walaupun pada akhirnya kalian tahulah endingnya bagaimana. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Memang kayak gini coy, dari sananya. Jadi ya Bang Jack cuman bacain doang. Dan sampai jumpa, terima kasih, bye.